Selamat sore semuanya, hari ini tanggal 2 sesudah Canada Day. Ada satu pertanyaan pagi ini saya lihat, dan pertanyaannya sangat-sangat bagus. Saking bagusnya saya pikir ini bagus untuk dibahas di suatu vlog yang khusus. Pertanyaannya dari Santo Ignatius. Kalau ada sesuatu kasus di Amerika atau Kanada mengenai senjata api, misalkan pistol ayahnya diambil oleh anaknya dan ditembakkan ke temannya, apakah anaknya dapat dipidanakan? Namun umur anak itu masih di bawah 17 tahun atau dikategorikan remaja. Mungkin di sini Santo Ignatius ini mengatakan bahwa kecelakaan di rumah senjata api yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh sebab itu di dalam program yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan bagaimana cara tips-tips menyimpan senjata api di rumah, terutama bila di rumah itu kita tinggal bersama orang lain, apalagi ada anak kecil atau anak remaja, itu yang paling berbahaya. Tentu saya tidak bisa berkata karena saya juga bukan lawyer, bukan advokat, bukan ahli hukum, tapi saya penjalan dan penegak hukum, di mana sedikit-sedikit saya mengerti di dalam aplikasinya. Jadi pertama, yang menyebabkan sesuatu orang bersalah atau tidak, yang membuat satu orang itu dapat dipidanakan, dapat dinilai dari dua aspek. Satu, pertama adalah the level of consent. Level of consent adalah level dari niat. Niatnya ada gak untuk melakukan sesuatu itu? Itu pertama yang kita cari sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, dan sebagai hakim pun. Niatnya selevel apa di dalam perbuatan itu. Yang kedua selain niat adalah level of knowledge. Knowledge itu adalah bagaimana levelnya pengetahuan seseorang itu tentang sesuatu yang dilakukannya. Jadi kalau kita kembali kepada yang ditanyakan, konteks yang ditanyakan Santo Ignatius ini, seseorang anak ini, misalnya anak di bawah umur, bapaknya misalnya polisi, saya pulang ke rumah, saya taruh senjata saya loaded, taruh di atas meja, dan anak saya Makela ambil pistolnya, ngelihat bapaknya lagi capek, lagi kencing, lagi ke WC sebentar, dia ambil pistolnya, dia main-main, dia bawa keluar, main-main sama temennya, naik sepeda, bang, dia tembakan. Di mana konteks culpability-nya kita sebut. Culpability adalah kesalahan di dalam diri anak Makela itu sendiri. Jadi pertama, kita lihat kembali lagi unsur satu, consent. Apakah seorang anak ini mempunyai niat untuk menembak dan menyakiti orang lain itu yang ditembak? Tidak, of course, anak kecil. Yang kedua, level of knowledge. Jadi seberapa tahu dia akibatnya bila dipencet, ada bang, dan ada projektil yang keluar, bisa membunuh orang lain, karena projektil itu akan menembus tubuh orang yang ditembakkan kepada dia. Sebesar mana knowledge si penembak, si anak kecil ini dengan melakukan penembakan itu? Anak kecil of course tidak ada. Jadi di mana tidak ada unsur consent, tidak ada unsur niat, dan tidak ada unsur knowledge, pengetahuan, tidak bisa di-charge. Di dalam situasi apapun di mana dua unsur ini invalid, atau di mana kedua unsur ini absen, itu tidak bisa sekali lagi dituntut dan dipidanakan. Di dalam konteks seperti ini, bila saya menemukan sesuatu kasus seperti ini, ada korban yang meninggal, anak kecil, yang kita harus selidiki apa? Senjata itu, asal mula senjata itu didapatkan dari mana? Orang tua. Terus kita telusuri apakah senjata itu legal atau tidak. Itu satu pidana kalau nggak legal. Kalau legal, kita ke level satu lagi, di mana kontekstual hukum penyimpanan senjata api. Di Kanada misalnya harus dipisahkan dari magazine dan amunisi. Di dalam semua konteks, walaupun Anda polisi, walaupun Anda presiden, siapapun Anda, hukum itu sama untuk semua orang. Jadi harus dipisahkan dari amunisi. Pertama, itu kesalahan, pidana satu. Yang kedua, ditaruh di depan, di plane mata
yang bisa dapat dilihat dan bisa dapat di-grab. Storage-nya selain hanya dipisahkan, amunisi harus dimasukkan ke dalam safe atau vault, di dalam lemari besi atau gudang atau apapun, tapi tidak boleh yang gampang diakses oleh mata pidana nomor 2. Dan oleh karena kesalahan itu, sang victim, misalnya orang tua dari anak yang meninggal atau anak yang terluka atau apa, dapat menuntut orang tua yang bersalah itu dengan di dalam sisi perdatanya, kerugian uang, emosional, dan lain-lain. Jadi di sini kita dilihat di dalam segi hukumnya nggak bisa disatukan antara pidana dan perdata. Dua-duanya bisa berjalan dengan seiringan. Jadi saya aneh sekali kalau melihat misalnya seperti ada orang yang membunuh atau memperkosa, itu kan suatu unsur pidana. Tidak bisa itu di dalam hakikinya orang yang mengampuni, oke, ya udah kita secara kekeluargaan aja. Kekeluargaan apa? Di dalam sisi di mana pidana itu dilakukan, itu harus ditindak secara pidana. Dan yang bisa secara kekeluargaan itu perdatanya. Kalau perdatanya bisa dibayar atau apa, di dalam sisi kanannya itu bisa diselesaikan antara dia dan si korban. Oke? Tapi di dalam pidana itu bukan si pelaku dengan si korban, tapi pelaku dengan masyarakat. Itu adalah pidana. Karena bila seseorang melakukan suatu kejahatan pidana, itu adalah bukan melakukan kejahatan pidana terhadap seorang victim itu, tapi keseluruhan masyarakat yang dilukai. Disitulah tugas kepolisian, disitulah tugas kejaksaan, disitulah tugas juri kalau di sini, dan disitulah tugas hakim. Oleh sebab itu, kalau kamu misalnya lihat di film-film Kanada atau Amerika, Hollywood, banyaknya bila di persidangan misalnya Mr. M, di dalam persidangan melakukan pembunuhan, itu yang victim pembunuhnya Mr. M, yang dibunuhnya Mr. S misalnya. Itu di dalam pembacaan persidangannya atau pembacaan penuntutannya bukan dikatakan Mr. M versus Mr. S, no. The people, masyarakat, manusia, rakyat versus Mr. M. Jadi sang jaksa mewakili masyarakat secara luas untuk mengadili si pembuat kriminal itu. Jadi kembali lagi ke dalam konteks kita ini, di mana culpability-nya tidak ada di dalam anak itu, di mana consent dan knowledge-nya tidak ada, tidak bisa dipidanakan. Of course, dimanapun itu ada unsur bela diri, bila kita menembak orang mati, kita untuk membela diri kita, unsur bela diri. Jadi tidak ada konsennya, niatnya untuk membunuh, jadi itu tidak ada konsennya, tidak bisa dipidana juga. Jadi sama seperti dalam konteks ini, tidak ada anak kecil tidak mempunyai konsen, tidak punya niat, tidak mempunyai knowledge, tidak punya pengetahuan, tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana kita kejar asal mulanya, sekali lagi, orang tuanya, keteledoran orang tuanya, pendidikannya, gimana cara pengarahannya, kenapa udah punya pistol anaknya tidak diberikan knowledge yang cukup untuk menghandle firearm dengan baik, itu pun dapat dipidanakan. Jadi saya harap ini dapat menjawab pertanyaan sekaligus mencerahkan bagi kita semua yang belum cerah, agar sesuatu yang berbahaya ini, keteledoran di dalam kita menyimpan senjata api, membawa senjata api di rumah, harus mutlak untuk dihilangkan. Karena penyesalan tidak akan memperbaiki masalah. Ingat, bila orang sudah menyesal, berarti itu sudah kejadian. Dan setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak kita inginkan udah terjadi, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Selain air mata nggak akan merubah semuanya. Bahwa di mana ada senjata api dipercayakan kepada kita, berarti tanggung jawab kita akan makin tinggi. Semakin banyak power yang kita miliki, semakin tinggi tanggung jawaban kita kepada di sekitar kita dan kepada masyarakat. Jadi kemarin itu saya lupa bab terakhir yang harus diisi sebelum berkasnya dikirimkan ke pengadilan. Di dalam perjalanan menuju kantor, saya mau ngobrol-ngobrol dikit tentang apa yang saya kira, yang sepengetahuan saya,
yang membedakan antara politik luar negeri dan politik di Indonesia. Sekarang lagi ribut nih, ya tentang DKI Jakarta misalnya. Ya Ahok lah mau coba di singkirin karena dia maju dengan independen.